Masih dalam topik penyimpangan semu fundamental, yaitu jenis yang kedua, polimeri. Polimeri ini interaksi beberapa gen yang bersifat menambah. Pada polimeri ini terdapat banyak gen, tetapi bukan alel yang mempengaruhi karakter yang sama. Nah, ini dia. Makin banyak gen dominan, makin kuat karakternya, makin kuat sifatnya. Jadi cirinya itu makin banyak gen dominan, maka sifat karakternya makin kuat. Makin kuat sifat dari karakter tersebut. Nah, ini kita ambil contoh pada persilangan gandum berkulit merah dengan gandum berkulit putih. Gandum berkulit merah atau berbiji merah sama aja ya. Ini gandum berbiji merah disilangkan dengan gandum berbiji putih. Genotip pada gandum berbiji merah, jadi di sini P1-nya, gandum berbiji merah genotipnya M1 besar, M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Kalau gandum berbiji putih, M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Kita cari gametnya. Ini ke sini. M1 besar, M2 besar. Walaupun mereka sama-sama M, tapi beda ya. Ini M1, ini M2. Mereka bukan sealel. Ini juga M1 kecil, M2 kecil. Sama kan? Sama semua, jadi kita ambil satu aja. Lalu kita cari nih. F1-nya berarti M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Nah, ini kan ada M1 besar dan M2 besar. Karena ada gen dominan berarti dia merah. Tapi ini merahnya merah muda ya, bukan merah tua. Sekarang apabila F1 kita silangkan dengan sesamanya. Jadi P2-nya M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil disilangkan dengan sesamanya. Wah, bakal panjang nih. Oke, kita cari gametnya ya. Oke, ini kita kasih batas. Jadi gamet untuk P2-nya ini M1 besar, M2 besar. Terus M1 besar, M2 kecil. M1 kecil, M2 besar. Terus M1
kecil M1 kecil M2 kecil, sama-sama kecil. Sama kan? Kalau ini juga sama. Kalau gitu langsung aja kita buat persilangannya. Oke, ini dia. Ini jantan, ini betina. Kita masukkan ya. M1 besar, M2 besar. Langsung aja, ini juga karena sama. Terus M1 besar, M2 kecil. M1 kecil, M2 besar. Terus yang terakhir, semuanya kecil kan? M1 kecil, M2 kecil. Oke, kalau sudah, tinggal nih kita silang-silangkan. M1 dengan M1, M2 dengan M2. Jadilah M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Terus yang ini, M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 kecil. Ini M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 besar. Oke, terus ini M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Ini M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Kalau misalnya kalian udah bisa persilangan ini, kalian boleh skip yang bagian ini. Terus M1 kecil, M1 besar, M1 besar, M2 kecil, M2 kecil. M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Terus M1 besar, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Lanjut ya, M1 kecil, M1 besar, yang ini, M1 kecil. M2 besar, M2 kecil. M1 kecil, M1 kecil. M2 besar, M2 kecil. M1 kecil, M1 kecil. M2 besar, M2 besar. M1 kecil, M1 kecil. M2 besar, M2 kecil. M1 besar, M1 kecil. M2 besar, M2 besar. M1 kecil, M1 besar, M2 M1 kecil. Ribet ya ini karena banyak. M2 kecil, M2 kecil. Terus yang ini M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Terus M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Oke. Nah, gampangnya untuk mencari rasio fenotipnya, setiap ada
M-nya besar, baik itu M1 ataupun M2, dia pasti warna merah. Tapi yang tidak ada sama sekali gen M besar, dia warna putih. Nah, dari sini yang tidak memiliki satu pun M besar, itu cuma satu kan, yang ini nih. Maka rasio fenotipnya nanti merah banding putih itu 15 banding 1. Kok 15? Nggak percaya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semuanya ini ada M besar kan? Ini walaupun cuma satu tetap dia merah. Tapi dia merah muda. Dan yang putih cuma satu. Makanya pada persilangan gandum kulit atau biji merah dengan sesamanya menghasilkan 15 banding 1. Merah banding putih 15 banding 1. Oke. Kalau kalian udah paham yang ini, coba nih. Coba silangkan gandum kulit merah ini dengan genotip M besar, M1 besar, M2 kecil, M2 besar, M2 besar. Dengan gandum kulit merah juga tapi genotipnya berbeda. Ini M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Oke, selamat mengerjakan.